Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bensin. Jadi sekarang ini penulis mungkin kira-kira pakai 2 liter Pertalite, 2 liter Pertamax. Nah, yang unik ya, penulis nggak ngerasakan sama sekali peningkatan performa, sama sekali nggak kerasa. Padahal apa? Bensin sebelumnya itu Pertalite ya. Bensin sebelumnya Pertalite, tapi ini sama sekali nggak ngerasakan. Bahkan dari konsumsi bahan bakar pun ya, konsumsi bahan bakar ini kecepatan segini harusnya 5-6 bar gitu ya. Ya ini tetap ya nggak beda dari ketika pakai Pertalite. Ini lepas gas 6 bar ya, wis tak reset aja lah. AVG ini, MID ini ya. Kalau mau eco riding pakai motor matic, itu motor digas sampai agak tinggi, sampai kecepatan dimaksud tambah plus 5 atau plus 10, terus gas dikurangi pelan-pelan sampai kecepatan yang dituju. Berlaku terutama kalau jalannya lengang ya. Kalau jalannya kayak gini ya sulit. Tapi yang jelas ya, untuk performa penulis sama sekali nggak ngerasakan bedanya ya. Ini entah apakah bisa penulis 0-100 atau enggak, karena ini olinya sudah mau berakhir masa pakainya. Walau sudah penulis tambahin minyak goreng, kayaknya masih kurang licin ini ya. Terus terang untuk konsumsi bahan bakar ya, lihat angka VG sementara ini buruk ya, buruk sekali. Padahal separuhnya Pertamax Turbo. Harganya piro? Beli 30.000 dapat 20,8. Jadi hampir 15.000 ya. Ini sekarang 51 sekarang. Padahal ya, padahal pakai Pertalite angka 51 itu super enteng ya. Kalau misalnya di reset. Jadi kalau di reset itu minim 55 udah. Kalau jalan lancar ya, kayak jalan gini inilah 55. Ini 51. Tapi yang jelas sih dari sisi performa ya, penulis nggak merasakan penambahan. Nah, ini juga jadi apa ya, kebetulan kok ada beberapa pro yang sharing bahwa pakai Pertamax itu nggak enak. Enaknya pakai Pertalite, bukan Pertamax Turbo ya. Tapi tetap harusnya, kalau zaman dulu Pertamax itu enak. Maaf, penulis sekarang nggak bakal pakai Pertamax ya. Jadi Pertamax Turbo ini juga masih coba-coba. Ini juga karena ada request, ada permintaan. Jadi ada permintaan, gimana mas kalau margarin itu dipakai di Pertamax Turbo. Entah penulis kok nggak lihat reply-nya ya. Maklum notifikasi YouTube sekarang juga agak nggak konsisten, jadi banyak sekali reply yang nggak muncul. Bahkan yang di itu komen yang belum dikomentari lagi ya, itu ya masih keluar terus. Masih banyak yang nggak keluar. Penulis tahunya di video-video masing-masing gitu. Kok komennya lebih banyak daripada yang dinotifikasikan YouTube. Nah, balik lagi ke Pertamax-nya. Jadi mungkin penulis nggak bisa nemu
komen di mana si bro-nya, karena sudah beberapa hari yang lalu ada satu orang yang ngomong pakai Pertamax nggak enak, akhirnya pakai Pertalite lebih irit, lebih enak tenaganya. Terus ternyata ada yang sepakat, walau ada juga yang ngomong Pertamax yang lebih enak kalau nggak salah. Yang sepakat juga ya ngomong pakai Pertalite lebih irit lah ya, lebih irit daripada pakai Pertamax. Jadi Pertalite sekarang entah mengapa lebih irit dari Pertamax. Penulis juga ya sempat beberapa kali merasakan Pertu kok sip loh ya, walau tentu motor penulis nggak bisa dibilang 100% standar, nggak ada modifikasi mesin sama sekali. Tapi ya penulis itu modifikasinya yang nggak perlu bongkar daleman ya. Penulis cuma bongkar filter udara sama nempelin pro kapasitor, buka filter udara ya untuk masang silek gitu ya. Mungkin olinya mempengaruhi karena oli sudah berakhir masa pakainya. Oli sekarang pakai Sinloop hari kedua, jadi ya kemampuannya sudah berkurang. Tapi rasanya kok ini problemnya lebih ke Pertamax turbonya. Entah ya, sekarang ini standar bensin Pertamina-nya agak kacau ya. Jadi ya mungkin ada yang kayak kelas PCX 160 pakai Pertamax turbo itu oke. Tapi ya rasanya cukup banyak juga ya orang yang mengeluh Pertamax turbo itu enggak sih. Orang yang bisa merasakan bensin cell juga bakal ngomong, oh bensin cell lebih baik. Sebenarnya cell ya juga ada gitu ya, antara V-Power dan Cell Super ada yang Cell Super aja gitu ya. Tapi V-Powernya sendiri nggak beda banyak, dan kebanyakan orang itu memuji V-Power ya. Jadi kalau pakai Cell Super itu nggak sip, pakai V-Power itu sip. Sementara itu yang urutan Pertamina sebelumnya itu sudah nggak relevan lagi ya, yang penulis pernah bahas. Oh kalau bensin Pertamax itu kayak gini, Pertalite kayak gini, Pertamax turbo kayak gini. Maaf ya, nggak relevan. Penulis ya juga kaget ya ketika coba Pertamax turbo. Yang penulis rasakan pertama kali adalah licin ya. Jadi penulis nggak nyangka ya ketika pakai Pertamax turbo kok kerasa licin. Bagi penulis ini sudah beda dengan masa lalu ya. Soalnya dulu zaman motor ini masih 10.000 km, Pertamax turbo itu nggak licin. Jadi antara Pertalite dengan Pertamax turbo itu lebih licin Pertalite, cukup banyak bedanya. Nah sekarang kok beda ya, kok beda. Sekarang Pertamax turbo kok ikutan licin. Nah kalau kita ngomong bahan bakar itu selalu ada istilah trade off ya. Kalau yang licin itu nggak ada tenaganya, atau oktannya yang dikurangi, atau pembersihannya yang dikurangi. Nah di Pertamax turbo ini entah yang mana yang dikorbankan sehingga kok sekarang lebih licin daripada Pertamax turbo dulu. Ya entah apakah ini hanya feeling penulis saja ya. Mungkin kalau ada bro yang lain yang langganan Pertamax turbo bisa konfirmasi apakah Pertamax turbo yang sekarang ini lebih licin daripada yang masa lalu gitu ya. Karena penulis sempat juga baca komentar ya, ada yang ngomong pakai Pertamax itu fuel dilution, pakai Pertamax turbo nggak fuel dilution. Nah fuel dilution itu terutama sangat sangat sensitif terhadap pelumasan dari bensinnya. Jadi bensin itu yang licin itu yang paling minim fuel dilutionnya.
Jadi kalau zaman dulu itu adalah Pertalite dan Shell Super. Kalau sekarang mungkin Pertamax Turbo juga nambah ya. Ya tentu kalau misalnya merasa butuh, bisa ya ditambahi. Kita tambahi pelumas sendiri di bensinnya. Jadi bukan pelumas di oli ya, tapi pelumas di bensin. Kenapa pelumas di bensin? Karena ya bensinnya itu yang bakal lebih banyak melumasi dinding silinder. Nah, kalau pelumasannya di dinding silinder itu ada, maka yang namanya fuel dilution itu bakal lebih sulit. Karena apa? Bensinnya itu akan punya sifat pelumasan, akan jadi lebih melapisi ono kandel-kandele, sehingga bensin yang menembus sisi antara silinder dan piston jadi lebih sedikit. Wah, rasanya ini nggak bisa ya untuk 0-100, karena ini wis peret sampai di tahap ini, wis kayak enak tarikannya, nggak enak akselerasinya, RPM mesin cepet turun. Penulis nggak bakal tambahi aditif lagi, karena ya ini bahan olinya terlalu jelek ya. Kalau nyoba aditif bensin itu lebih baik kalau yang olinya agak awetan, karena kalau olinya nggak awet bakal ya keganggu sama nggak awetnya oli tadi itu ya. Yang jelas ya, Pertamax Turbo ini sifatnya kalau menurut penulis beda dari Pertamax. Jadi kalau penulis pakai Pertamax mesti ono reaksi kayak berbet gitu ya, tapi ini enggak, sama sekali nggak ada ya. Jadi biasanya Pertalite campur Pertamax ono berbeti, ini sama sekali tidak. Pertalite campur Shell Super itu juga ada sempat berbet, tapi ini enggak. Jadi mungkin karena karena pelumasan lebih banyak itu ya, mungkin membuat bensin Pertalite dan Pertamax Turbo lebih kompatibel. Ada juga bro ya yang ngomong campuran Pertamax Turbo dan Pertalite itu jauh lebih baik daripada Pertamax tok. Bisa jadi kemungkinan ya, yang pembersihnya paling bagus itu kalau Pertamax campur Pertamax Turbo. Kalau Pertamax Turbo tok mungkin enggak. Penulis sendiri untuk soal pembersihan ini masih nggak bisa merasakan ya. Kalau untuk bisa merasakan pembersihan ini ya minim harus 1 bulan pakai Pertamax Turbo terus. Tapi penulis rencananya cuma sampai nguji coba minyak samin cap onta. Jadi minyak samin cap onta ini kalau untuk campuran bensin mungkin penulis mencontohkan pakai Pertalite. Tapi kalau bensinnya itu Shell Super ya jangan pakai Pertalite. Kalau bensinnya itu Pertamax ya jangan pakai Pertalite. Bensinnya Pertamax Turbo atau V-Power ya jangan pakai Pertalite. Untuk campuran minyak campuran margarinnya atau minyak samin cap ontanya ya baiknya pakai bensin yang digunakan. Kalau bensinnya Pertamax Turbo ya Pertamax Turbo, pakai V-Power ya V-Power. Jangan ya mentang-mentang contohnya Pertalite terus akhirnya pakai Pertalite, gak cocok ya. Melihat kondisi sekarang kayaknya ya wis review bensin Pertamina yang penulis lakukan wis nggak kepake ya, nggak kepake. Jadi jangan mendasarkan pemakaian bensin berdasarkan review yang penulis lakukan ya, karena ya kayaknya udah beda. Pertamax itu sudah bukan bensin yang paling sip tenaganya, tapi malah jadi nggak enak ya. Penulis sendiri nggak bakalan coba Pertamax lagi ya, karena yang nggak merasa ada kebutuhan, nggak ada keperluan khusus. Lawang ini aja loh pakai Pertamax Turbo gak kerasa manfaatnya. Terus dengar banyak
Jadi nggak cuma 2 orang aja ya yang ngomong Pertamax nggak enak, tapi cukup banyak, termasuk jadi forum-forum. Banyak yang ngomong Pertamax nggak enak ya, ragu-ragu pakai Pertamax. Ini aja konsumsi bahan bakar udah 45, coba pakai Pertalite ini masih 48 gitu. Ya tentu ingat juga ya, beda kendaraan akan beda hasilnya. Motor penulis ini sudah pakai pro kapasitor, sudah pakai apa, silek. Artinya apa? Artinya kondisi ruang bakar itu bakal lebih bersih ya. Terus penulis nggak butuh oktan tinggi, motor penulis NMAX ini nggak butuh oktan tinggi. Pertalite aman, bahkan pakai premium pun aman. Dan ya terbukti juga bahwa pakai Pertamax turbo sama sekali nggak ada peningkatan. Artinya motor penulis oktannya sudah cukup, pakai oktan Pertalite itu sama sekali nggak ada kurangnya. Karena kalau misalnya ada kurang ya pasti penulis sekarang merasakan tenaga yang luar biasa. Tapi ini bahkan termasuk tarikan bawah ya, yang biasa penulis. Bandingkan dulu ketika membedakan antara Pertamax dan Pertalite, tetap ya, tetap gak kerasa peningkatan. Bahkan kalau disuruh masalah itu rasanya apa ya, wis rasanya malah turun ya. Sayang karena kesempatan jalan ini rame ya. Penulis juga kalau petat-petot rasanya juga sekarang lagi nggak enak ya, bukan karena olinya tok ya, tapi penulis merasa juga ada karena bensinnya. Ya penulis ini masih belum ya, belum final, karena ya ini masih kira-kira 2 liter Pertalite, 2 liter Pertamax. Penulis ngomong 2 liter Pertalite-nya itu anu ya, prediksi anunya ya, prediksi minimumnya ya. Apa maksimum apa minimum? Pakai pokoknya bisa kurang dari itu ya, rasionya Pertalite-nya bisa kurang dari 50%. Jadi ini penulis rencana mau pakai sampai ya bensinnya mau habis, terus isi lagi Pertamax turbo full. Jadi ya biar rasionya jadi lebih tinggi lah sebelum nyoba. Ya idealnya sih minim 2 full tank ya, tapi ya wes lah, penulis batasi, penulis anggap 80% Pertamax turbo itu sudah cukup untuk coba aditif. Ya minim nanti biar bensinnya warnanya wis merah ya, ini kan pakai Pertamax turbo jadi warnanya jadi biar kelihatan merah lah. Kalau ada hijaunya dikit biar apa, kelihatan merahnya lah, minim ya. Ini parah loh, turun 44 sekarang. Padahal biasanya kalau penulis habis reset keadaan apapun ya turunnya nggak sebanyak ini ya. Ini tuh kalau penulis jalannya kalem tanpa reset pakai Pertalite ya. Ini padahal tadi nggak terlalu ngebut. Ada kesempatan 0-100 tapi maaf ini nggak bisa, olinya sudah berat ya, jadi ya wis. Ya teruskan lagi untuk soal apa jenenge bensin. Bensin rekomendasi itu ya wis pokoknya cari yang oktannya pas dan bukan merek Pertamina ya. Bukan buatan Pertamina, karena sayangnya buatan Pertamina sekarang nggak sip. Entah mengapa kayaknya cari yang tender paling murah atau persep paling murah ya, seperti
Ya, kalau sudah sering tahu ya, yang namanya bensin Pertamina itu pasti ada, kalau harga minyak dunia naik, ikutan naik. Ya, padahal ya harusnya kan kita sebagai penghasil minyak ya, minyak itu ya nggak ikut-ikut lain produksi sendiri, tapi ya ternyata untuk kebutuhan Indonesia kita harus beli, padahal sumber daya alam kita itu kaya tapi dikasih orang luar, jadinya yang orang luar yang untung. Harusnya dikelola sendiri, tapi ya wes di tender luar, tender luang, kita nggak dapat apa-apa katanya, malah ya cuma dari pajak tok. Ya kok bisa, kok ada sistem bagi hasil tahu, kok aneh gitu loh. Uangnya juga kayaknya bukan lari ke negara tapi ke pejabat, dia sokro. Jadi ya walau Pertamina itu merupakan perusahaan Indonesia, perusahaan pemerintah, tapi kalau untuk soal bensin terus gak rekomendasi. Bukan soal apa jenenge, bensinnya oktannya tinggi macam-macam, ramah lingkungan macam-macam, wis gak ngurus. Karena ya ramah lingkungan itu dari sisi mana? Kendaraan boros ya nggak ramah lingkungan itu tetap. Kalau kendaraan bermasalah itu nggak ramah lingkungan tetap. Bensin yang mengotori ruang bakar ya nggak enak tetap. Walau harganya paling murah, tapi ya bukan karena Pertaminanya menjual rugi ya, menjual lebih murah dari merek pesaingnya, tapi karena Pertamina bisa menemukan cara untuk bikin bensin yang jauh lebih murah dan harga bisa dibuat mepet SPBU swasta. Yang menurut penulis masalah utama ya karena kualitas bensinnya ya, terutama dari daya pembersih yang sangat kurang. Kalau Pertamax Turbo ini kayaknya sudah lebih licin daripada beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau dari pandangan penulis sendiri, ini motor gak tambah banter kok. Motor gak tambah banter kan kayak karena gunanya pakai Pertalite. Motor gak tambah banter, gak tambah irit, yang gak ada gunanya ya pakai Pertamax Turbo. Apa terus unggulnya Pertamax Turbo? Untuk dipakai menyokong Pertamina. Tapi Pertamina jahat kan ya. Masa ya Pertalite mau dihapus juga, disuruh pakai Pertamax Green. Nanti Pertamax Green, kalau asal tahu ya penulis itu, katanya produksi Pertamax Green itu mahal. Ya. Jadi walau sudah Pertamax Green masih disubsidi. Jadi penulis juga kaget ada aturan impor etanol, kalau nggak salah beritanya enggak. Tapi penulis pernah lihat berita impor etanol. Nanti penulis coba gali-gali lagi. Dibolehkan impor etanol karena mau ada Pertamax Green ya. Lah wong saya impor, nanti pas harga etanol naik, bensin naik lagi. Padahal etanol itu di luar negeri diprotes di mana-mana. Lah wong kita belum Euro 4, belum Euro 5, ngapain sih pakai etanol? Pertalite itu aja wis ya bensin yang termasuk kurang bagus kan. Nah ini Pertalite campur etanol jadi Pertamax Green, malah makin parah lagi. Ya wis lah, boh lah besok ya Allah. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.